Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ananda yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita dalam menjalankan ibadah puasa ya, harus tetap semangat dan juga harus kuat ya. Nah, dalam menjalankan ibadah puasa, pastinya kita harus selalu bersabar ya. Bersabar dalam menahan hawa dan nafsu. Terkait dengan bersabar, pastinya Bapak mau menceritakan kepada kalian tentang cerita sahabat Nabi yang mungkin jarang kita dengar ya, namun beliau merupakan sosok yang sangat penyabar. Jadi pada suatu hari ada seorang pengembara, seorang musafir ya, yang dimana beliau ini tersesat di sebuah gurun pasir, padang pasir. Kalau tidak salah itu di daerah Mesir ya, dalam riwayat menceritakan di daerah Mesir. Seseorang musafir ini tadi, dia kelaparan dan kehausan ya. Kelaparan, kehausan, kemudian juga sangat membutuhkan bantuan begitu. Tiba-tiba dia menemukan sebuah kemah kecil. Kemudian musafir ini mendatangi sebuah kemah kecil tersebut ya. Dan alangkah terkejutnya ya teman-teman. Jadi dia melihat seorang kakek yang tangannya itu buntung ya, atau tidak ada tangannya, dipotong, kemudian kakinya juga buntung kedua-duanya ya teman-teman. Jadi kondisi kakek itu dia dalam keadaan terbaring dan juga dia dalam kondisi buta dan pendengarannya juga sudah agak kurang. Jadi alangkah terkejutnya lagi sang musafir tadi ketika mendengar beliau atau kakek tersebut selalu mengucapkan zikir ya, dan syukur. Beliau mengatakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melebihkanku atas segala manusia. Sang musafir tadi akhirnya bingung dan akhirnya mendatangi kakek tersebut. Tas musafir ini tadi bertanya kepada kakek tersebut, nikmat apa yang kau syukuri wahai fulan? Kata beliau. Beliau menjawab, diamlah, seandainya Allah mendatangkan laut, maka niscaya aku akan tenggelam. Dan seandainya Allah mendatangkan gunung api, niscaya aku terbakar. Seandainya Allah menjatuhkan langit, maka niscaya akan meremukkan seluruh tubuhku. Lantas aku hanya bisa mengatakan syukur. Lalu musafir tadi kembali bertanya, bersyukur atas apa engkau, hai fulan? Katanya. Lalu beliau menjawab, engkau sudah melihat betapa banyak Allah menimpakan musibah kepadaku. Akan tetapi aku masih memiliki akal yang dimana aku mampu, dengan akalku ini aku mampu selalu mengingat kepada Allah. Yang dimana aku masih punya mulut, dengan mulut ini aku bisa berzikir kepada Allah. Yang dimana dengan pendengaranku ini aku masih bisa mendengarkan suara-suara azan. Yang dimana banyak dari manusia tidak bisa mensyukuri itu semua. Lantas pemuda ini mendengar hal tersebut, betapa banyaknya nikmat-nikmat yang disebutkan oleh kakek tadi ya. Dia takjub begitu. Akan tetapi setelah itu beliau menjawab lagi, melanjutkan perkataan kakek tadi, kata kakek tadi, dan aku masih punya seorang anak. Maukah engkau menolongku untuk mencarikan anak tersebut? Dia sudah 3 hari tidak ke sini, karena anak itulah yang merawat beliau.
Lalu karena melihat hal tersebut, akhirnya musafir tadi karena merasa kasihan, akhirnya beliau musafir tadi membantu ya untuk mencarikan anak beliau yang telah 3 hari tidak kembali. Ketika dia mencari sampai ke ujung padang pasir yang gersang, dia menemukan mayat ya, mayat seorang anak yang seperti habis dimangsa oleh singa. Lantas seorang pemuda tadi, karena di tempat yang gersang tidak ada orang, hanya ada mayat tersebut, dia menerka-nerka ya, dan sepertinya memang iya, kata musafir tadi, ini adalah anak kakek tersebut katanya. Lantas sang musafir ini tadi bingung bagaimana ingin menyampaikan berita ini kepada kakek tersebut. Lalu akhirnya dia kembali ke tenda ya, kemudian menanyakan kepada kakek tersebut, apakah engkau pernah mendengar cerita Nabi Ayub, katanya. Lalu kakek itu menjawab, ya pernah. Beliau begitu besar diuji oleh Allah dan sangat besar kesabaran beliau. Beliau diberikan harta, namun Allah pakirkan. Beliau diberikan kesehatan, namun diberikan sakit sampai bertahun-tahun. Dan beliau diberikan 13 anak, yang dimana semua anak tersebut meninggal. Lalu sang musafir tadi kembali bertanya, seandainya cobaan Nabi Ayub itu diberikan kepada engkau sedikit, bagaimana engkau, katanya. Sang kakek menjawab, saya akan bersabar, katanya. Lalu musafir tadi akhirnya menyampaikan kepada kakek, wahai fulan, anakmu telah meninggal, dimakan, diterkam oleh singa. Lalu beliau menjawab, alhamdulillahirabbil alamin. Allah tidak memberikan keturunan kepadaku yang bermaksiat kepadanya. Kakek tadi dia merasa bersyukur ya. Karena apa? Karena kalaunya anak soleh ya, anaknya soleh, rajin beribadah, maka dia pastinya masuk surga ya secara syariat. Dan akhirnya tidak lama setelah itu, lalu akhirnya kakek itu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak lama setelah itu beliau pun juga meninggal. Lalu akhirnya musafir ini bingung ya, karena pada waktu itu dia kondisinya kelaparan, kehausan, kemudian ditinggalkan juga dalam kemah tersebut, kakek tersebut meninggal, bingung ya, apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia tutup ya kakek tersebut dengan sebuah kain, dan dia keluar dari tenda tersebut. Dia meminta pertolongan kepada Allah, bagaimana agar ada yang mengurus gitu jenazah dari kakek tersebut. Tak lama setelah itu terlihat 4 orang menggunakan kuda dan seperti menggunakan pakaian kerajaan. Lalu akhirnya musafir tadi memanggil dan alhamdulillah ke-4 orang tadi datang kepada musafir tersebut. Lalu musafir pun menceritakan kepada 4 orang pemuda tadi bahwa dia menemukan seorang orang yang sangat tua, tidak punya tangan, tidak punya kaki, kemudian dalam keadaan kondisi buta. Lalu akhirnya mereka terkejut begitu. Dalam kondisi buta, kata mereka. Di mana dia? Kata mereka. Lalu akhirnya musafir menunjukkan dalam sebuah kemah. Lalu akhirnya ke-4 pemuda tadi langsung mencium kakek tersebut sambil menangis dan mengatakan, sungguh perjuangan yang sangat luar biasa. Sungguh wajah ini, hati ini, pendengaran seluruhnya engkau berikan kepada Allah, begitu. Lantas sang musafir itu bertanya, kalian mengenalnya? Lalu mereka berempat bertanya, apakah engkau tidak mengenalnya? Katanya. Tidak, kata musafir. Lalu mereka berkata, dia ini adalah Abu Kilabah, sahabat Rasulullah yang terakhir.
Lalu sang musafir tadi terkejut ya. Dia mengatakan alhamdulillah, bersyukur. Kenapa? Karena dia bisa bertemu dengan sahabat Rasulullah. Ada sebagian menceritakan bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat terakhir ya. Sahabat dari ketujuh sahabat Nabi yang terakhir. Dan dikatakan oleh keempat orang tadi bahwa Abu Kilabah ini dia ingin diangkat oleh raja untuk menjadi hakim ya, yang dimana pada masa itu hakim merupakan suatu jabatan yang tinggi dan sangat mulia ya. Namun karena takut, Abu Kilabah tadi dia takut dan tidak ingin menjadi seorang hakim, lalu akhirnya dia melarikan diri dan akhirnya sampai kepada tenda di tempat tersebut begitu. Nah, jadi cerita dari Abu Kilabah ini menjadikan contoh ya kepada kita betapa besarnya, betapa hebatnya tingkat kesabaran seorang sahabat Nabi, yang dimana kita juga mestinya harus bisa bersabar. Bersabar dalam hal apa? Menahan hawa nafsu, kemudian bersabar dalam menjalankan ibadah, dan lain sebagainya. Terutama di bulan Ramadan ini, kita harus bisa meningkatkan tingkat kesabaran kita selama menjalankan ibadah Ramadan. Mungkin banyak dari kita ketika melaksanakan sholat ya, terutama sholat tarawih, itu terburu-buru. Nah, bagaimana kita bisa mengimplementasikan kesabaran ini dalam beribadah, terutama dalam sholat tarawih ya. Ya baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan dalam sesi storytelling ini. Semoga kita semua diberikan rahmat, petunjuk dan hidayahnya, dan juga diberikan pahala ya, terutama di bulan Ramadan ini. Dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.